Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapen channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips tentang cara memelihara kesehatan pohon kopi di usia kurang lebih ini 1,5 tahun ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini di depan saya, ini adalah tanaman kopi yang kita tanam kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Jadi di usia muda ya teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih pada teman-teman yang sudah selalu menonton ataupun mengikuti video terbaru dari channel saya. Yang sudah subscribe juga, yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe agar bisa membantu perkembangannya channel ini, dan juga tentunya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita sambil jalan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang di daerah saya ini di musim kemarau, kalau kita amati pohon kopi tidak ini kelihatan begitu subur, namun ini kadang-kadang juga masih sering terjadi hujan ya teman. Jadi meskipun kita tanam di waktu yang sama, tapi untuk tingkat kesuburan dari pohon itu sendiri mungkin bisa berbeda ya teman. Kalau kita lihat, kita amati ini sebagian sudah kita stek ya teman. Di tahun kemarin ini musim penghujan kemarin sudah kita stek dan sudah ini teman-teman sudah tumbuh. Kalau kita lihat ini musim penghujan kemarin. Jadi bentuk batangnya ini sudah ada yang besar, tapi juga ada yang masih segini teman. Ini ditanam bersamaan, jadi memang tingkat kesuburannya berbeda-beda teman. Ini tergantung jenis ini bibitnya yang kita tanam juga, itu sangat berpengaruh teman. Ini dari bibit cabutan semua teman, jadi kita tanam dari bibit cabutan. Nah, gitu teman. Terus yang harus kita lakukan itu dalam merawat ataupun menjaga kesehatan pohon kopi itu sendiri apa saja teman, terlebih di usia muda kayak gini. Yang pertama untuk ini, jadi sebelum penanaman tentunya teman-teman kan dulu sudah mengolah tanah ataupun menggemburkan dengan mencangkul dan lain sebagainya. Jadi untuk kesuburannya itu juga harus diperhatikan ya teman, untuk tanaman kopi, perpilahan di tanaman kopi. Nah, setelah ini kelihatan kayak gini ya teman, ini kan bekas cangkulan, jadi umur 1 atau 1,5 tahun itu masih kelihatan tingkat kegemburannya. Jadi langkah yang pertama itu teman-teman harus rajin membersihkan rumput ataupun gulma yang tumbuh pada areal ini perakaran, jadi agar tidak mengganggu. Ini paling enggak kayak gini kan, rumputnya juga bisa dikatakan bersih ya kayak gini teman. Ini sudah kita bersihkan, jadi dilakukan secara rutin ya teman. Karena apa, rumput ataupun gulma yang tumbuh terlalu banyak nanti akan mengganggu pertumbuhan pohon kopi itu sendiri ya teman, karena dia akan mengganggu kelembapan di daerah perakaran dan juga tentunya akan menyerap nutrisi yang seharusnya diserap oleh pohon kopi. Jadi nanti akan mengganggu suburan
ataupun kesehatan untuk pertumbuhan pohon kopi. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan pembuatan kowen kayak gini ya teman. Jadi ini kayak gini ya teman. Ini pohon kopi. Nah, kalau kita lihat ini di jarak kurang lebih 40 sampai setengah meter dari pangkal pohon, teman-teman bisa melakukan pembuatan kowen. Nah, jadi nanti ketika teman-teman membersihkan rumput ataupun gulma kayak gini, ini bisa dimasukkan ke dalam kowen. Ini contoh yang sudah kita ini teman-teman sudah kita berikan tadi rumput ataupun gulma ataupun kotoran kayak gini. Jadi dimasukkan saja, nanti akan difungsikan sebagai kompos atau pupuk organik, yang mana nanti juga bisa digunakan untuk menaruh pupuk kandang misalkan dibutuhkan, ataupun teman-teman mempunyai pupuk kandang kayak gini. Jadi ini pohon kopi, ini juga pohon kopi. Jadi kita bikin rora atau kowen di tengahnya. Nah, kita kasih kotoran tadi, baik rumput atau gulma, atau teman-teman bisa memberikan pupuk kandang. Nah, selanjutnya teman-teman harus rutin membuang tunas ini. Jadi tunas air, tunas yang tumbuh pada batang pohon kayak gini teman. Ini harus rutin dibersihkan karena dia nanti akan mengganggu pertumbuhan terlebih yang sudah kita stek kayak gini teman. Agar pertumbuhan percabangan ataupun perantingan daun yang sudah kita stek kayak gini teman, itu bisa tumbuh dengan subur dan ini perkembangannya, kesehatannya pun bisa lebih bagus ya teman. Ini usia 1,5 tahun dan sudah kita lakukan penyetikannya teman. Ketika pohon kopinya bisa dikatakan subur, ini untuk pertumbuhan perantingan setelah penyetikan ataupun percabangannya itu juga bagus ya teman-teman. Jadi sambil kita ini, jadi kita pelihara setelah kita tanam, nanti bisa kita lihat ya teman. Jika pohonnya terlihat lebih subur ataupun siap, kira-kira siap di stek, itu bisa langsung di stek teman. Kalau saya biasanya kayak gitu. Jadi yang penting kita stek sampai kita suburkan nanti menjadi besar untuk pohonnya. Nah, sambil bisa di produktivitas buahnya itu bisa ini teman. Ini contoh sudah mulai berbunga teman, di musim pembungaan sekarang ini sudah mulai berbunga. Ini belajar berbunga ya teman. Jadi setelah penyuntikan ini pembungaan yang pertama, karena kita stek di musim penghujan kemarin ya teman. Ini korn lokal saja, ini korn kuning, itu macam-macam teman kayak gini. Dan selanjutnya misalkan teman-teman sudah melakukan penyetikan kayak gini, itu pemangkasan harus dilakukan secara rutin teman. Pembuangan tunas-tunas cacing, selain tunas air yang kayak tadi, itu harus dibersihkan agar pertumbuhan ataupun kesehatannya tidak terganggu teman. Selanjutnya, nah ini ketika musim kemarau kan, untuk pohon yang masih kecil kayak gini, ya kan secara logika untuk perakarannya itu juga masih sedikit ya teman. Jadi dia akan cepat sekali dia berubah. Ini misalkan di musim penghujan kelihatan subur sehat, ini ketika musim kemarau akan cepat berubah kesuburannya, tingkat kesuburannya. Jadi untuk menjaga kelembapan tanah untuk kesehatan pohon kopi tersebut, itu teman-teman bisa mempersiapkan sebelumnya, sebelum penanaman kopi itu dengan menanam tanaman naungan. Misalkan kalau saya kan pakai ini pohon
pepaya dan juga ada pohon alpukat di sini. Jadi secara bersamaan, misalkan di awal tanam, setelah kita mempersiapkan lahan, teman-teman bisa melakukan penanaman polikultur, teman-teman. Jadi misalkan pohon alpukat ataupun pepaya itu difungsikan selain sebagai tanaman penghasil, tanaman produktif, itu difungsikan sebagai tanaman naungan ya teman. Jadi sambil menunggu kita nanti pohon kopinya bisa dipanen, kopinya kan dari si pepaya ini sendiri kan sudah mengeluarkan buahnya teman. Jadi sambil menyelam minum air ya teman. Ini sama tanamnya teman, tahun tanamnya sama, kita stek ini. Ini sudah kelihatan tunas raja ya teman. Kita stek dengan kopi lokal beras ini. Untuk batangnya segini. Ini juga teman. Nah, nanti setelah musim penghujan tiba, ketika musim penghujan tiba, teman-teman bisa melakukan pemupukan ya teman, agar membantu atau mempercepat tingkat kesuburan atau kesehatannya. Itu bisa dibantu dengan menggunakan pupuk kimia teman-teman. Namun yang paling penting di sini untuk masa-masa penyuburan ataupun di usia muda kayak gini, yang paling penting adalah pupuk kandang ataupun organik teman. Itu akan sangat membantu untuk pertumbuhan ataupun biar cepat besar ya teman. Ya kurang lebihnya kayak gitu teman. Jadi tip cara ini menjaga ataupun merawat kesehatan pohon kopi di usia muda ataupun ini kurang lebih usia tanam 1,5 tahun teman. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.